Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tujuan audit. Kami ada 7 anggota. Yang pertama, Windy Rahmawati, Muhammad Arifin Trisulistyo, Mutia Hana, Hilda Oktaviana, Saskia Ekalistia, Vena Marica, dan yang terakhir saya sendiri Linda Agustina. Audit ini memiliki tujuan pelaksanaan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor juga mengumpulkan bukti untuk membuat kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan untuk menentukan keefektifan pengendalian internal. Sesudah itu baru menerbitkan laporan audit yang tepat. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen ini ada 2. Yang pertama, mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Tanggung jawabnya yang kedua, tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Sedangkan tanggung jawab auditor ini untuk memeriksa atau menjalankan audit agar mendapatkan informasi apakah laporan keuangan telah bebas dari kesalahan saji atau bahkan kecurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saskia Ekalistia. Siklus laporan keuangan. Sebuah cara yang umum untuk mengelompokkan audit adalah dengan tetap menjaga jenis atau kelompok transaksi dan saldo akun yang terkait erat ke dalam suatu kelompok yang sama. Siklus laporan keuangan terdiri dari siklus penjualan dan penagihan, siklus akuisisi dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia, siklus persediaan dan pergudangan, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Menetapkan tujuan pengauditan. Para auditor melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus, yaitu pengujian audit atas transaksi-transaksi yang menghasilkan saldo akhir dan juga dapat melaksanakan pengujian audit atas saldo akun serta pengungkapan yang terkait. Untuk setiap kelas transaksi, beberapa tujuan audit harus dipenuhi sebelum auditor menyimpulkan bahwa 1. Transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Tujuan ini disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang kedua, beberapa tujuan audit harus dipenuhi untuk setiap saldo akun yang disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang ketiga, tujuan audit berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang disebut tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti GAAP atau PSAK, karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Dalam tabel dijelaskan, asersi dibagi menjadi 3 kategori pada saat keterjadian, asersi kelompok transaksi dan kejadian. Transaksi dan kejadian yang dicatat benar terjadi dan terkait dengan entitas baru. Untuk asersi saldo akun, aset liabilitas dan ekuitas benar-benar ada. Untuk asersi penyajian dan pengungkapan, transaksi dan kejadian yang dicatat benar terjadi dan terkait dengan entitas baru. Pada saat kelengkapan, untuk asersi kelompok transaksi dan kejadian, semua transaksi dan kejadian yang harusnya dicatat telah dicatat. Untuk asersi saldo akun, semua aset liabilitas dan ekuitas yang harusnya dicatat telah dicatat. Untuk asersi penyajian dan pengungkapan, seluruh pengungkapan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Pada saat akurasi, asersi kelompok transaksi dan kejadian
jumlah dan data lain terkait dengan transaksi telah dicatat dengan tepat. Untuk asersi saldo akun, aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat. Untuk asersi penyajian dan pengungkapan, informasi keuangan dan lainnya telah diungkapkan dengan tepat dan jumlah yang tepat. Pada saat klasifikasi, untuk asersi kelompok transaksi dan kejadian, transaksi telah dicatat di akun yang tepat. Untuk asersi penyajian dan pengungkapan, informasi keuangan dan lainnya telah disajikan dengan tepat dan dijelaskan dengan tepat dan jelas. Pada saat pisah batas, asersi kelompok transaksi dan kejadian, transaksi telah dicatat di periode pembukuan yang benar. Pada saat hak dan kewajiban, untuk asersi saldo akun, aset yang dimiliki merupakan hak entitas merupakan hak dari entitas tersebut, dan liabilitas merupakan kewajiban dari entitas tersebut. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit berkaitan dengan transaksi yang mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen dan yang berkaitan dengan transaksi untuk memberikan kerangka kerja guna membantu editor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten yang diisyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dan memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan situasi penugasan audit. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit berkaitan dengan saldo serupa dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang baru saja dibahas. Tujuan tersebut mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti yang tepat yang mencukupi berkaitan dengan saldo akun. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha persediaan, bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, eksistensi jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Yang kedua, kelengkapan jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Keempat, klasifikasi jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi ini melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Yang kelima, cut-off transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Yang keenam, hubungan yang rinci. Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun, dan sesuai dengan total buku besar. Yang ketujuh, nilai yang dapat direalisasi aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Yang kedelapan, hak dan kewajiban. Hak selalu berkaitan dengan aktiva dan kewajiban dengan utang. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Di sini tertera tujuan umum audit terkait saldo dan tertera tujuan khusus audit terkait saldo yang telah diterapkan untuk persediaan. Tujuan umumnya ada keberadaan, dan tujuan khusus semua persediaan tercatat pada tanggal neraca. Tujuan umum kelengkapan, sedangkan tujuan khusus semua persediaan sudah dihitung dan dimasukkan dalam ringkasan persediaan. Tujuan umum akurasi. Tujuan khususnya jumlah persediaan pada catatan perpetual milik klien sama dengan yang ada di gudang. Harga yang dipakai sudah benar. Tujuan umum klasifikasi. Tujuan khususnya telah diklasifikasi dengan benar sebagai bahan baku. Tujuan umum pisah batas. Tujuan khususnya ada pilih batas pembelian dan penjualan pisah batas di akhir tahun.
Tujuan umum keterikatan rincian. Tujuan khususnya total persediaan sama dengan total di buku. Tujuan umum nilai terrealisasikan. Tujuan khususnya nilai persediaan telah diturunkan ketika terjadi penurunan atas nilai realisasi bersih. Yang tujuan umum terakhir ini ada hak dan kewajiban. Sedangkan tujuan khususnya perusahaan memiliki hak atas seluruh daftar persediaan. Bagaimana tujuan audit terpenuhi? Auditor harus memperoleh bukti audit yang mencakup guna mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung beberapa kombinasi yang tepat dari tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit. Dengan cara auditor mengikuti suatu proses audit, yaitu metodologi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menata audit guna memastikan bahwa bukti yang telah diperoleh sudah mencukupi serta tepat, dan bahwa semua tujuan audit yang disyaratkan sudah ditetapkan dan dipenuhi. Ada 4 fase audit laporan keuangan. Fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Fase ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Fase keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Materi ini telah membahas tanggung jawab auditor serta tujuan audit untuk mengaudit laporan keuangan dan keefektifan pengendalian internal atas laporan keuangan. Materi ini juga membahas asersi manajemen dan tujuan yang berkaitan dengan audit, serta cara auditor memilih audit untuk menghasilkan suatu tujuan audit khusus. Kemudian, mengumpulkan bukti untuk memperoleh kepastian bahwa setiap tujuan dari audit telah dipenuhi. Tanpa memenuhi tujuan audit secara keseluruhan, perencanaan dan pengumpulan bukti audit selama berlangsungnya proses tidak akan memiliki relevansi. Jadi, para auditor diharuskan lebih memahami tanggung jawabnya dalam melaksanakan proses audit dan tujuan audit secara keseluruhan, serta tujuan khusus yang coba dipenuhi auditor. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.